Aksi nyata 1.4.A.10 Penerapan budaya positif di sekolah oleh Rudi Hartono Pakpahan, CGP Angkatan 3 Kabupaten Tapanuli Utara, dengan fasilitator Ibu S. Betty Deliana Tambun dan pengajar praktek Bapak Heriadi Kulto. Latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Melalui pendidikan bisa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sedangkan tujuan pendidikan adalah, pada hakikatnya, adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia ini, yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka. Ada 5 peran guru untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Maka seorang guru harus memiliki peran sebagai menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan nilai-nilai guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru diharapkan memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Seorang guru diharapkan memiliki visi yang jauh ke depan, karena dengan visi membantu kita melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Inquiry apresiatif dengan tahapan bakca, yaitu dimulai dengan buat pertanyaan, maksudnya dengan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Sedangkan A. Ambil pelajaran, tentukan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai sekolah atau mapel apa yang dapat dari hasil positif tersebut. Sedangkan pada huruf G yang berarti gali mimpi, susun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan atau diharapkan terjadi di sekolah. Huruf J menjabarkan rencana. Rumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Sedangkan huruf terakhir A, atur eksekusi. Putuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya secara perlahan-lahan. Tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada segitiga restitusi, ada 3 langkah atau tahap yang dilaksanakan dalam sebuah kasus. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
tenang dan menjadi mudah dimengerti. Apalagi saat ada penugasan berkelompok, kami sangat suka berharap semoga semua guru maba menggunakan cara yang sama agar suasananya menyenangkan. Terima kasih Bapak RH. Kepala Yang ngomong lebihan, Pak. video. Pada Bapak dan Ibu, hari ini kita akan masuk di sesi ketiga dengan judul visi guru. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dulu, ketika kita waktu kecil, 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kita pasti punya cita-cita. Kalau kita tanya sekarang, anak kita dari Spania, cita-cita jadi apa? Saya mau tanya dulu, Bapak Ide, dulu waktu kecil Pak, cita-citanya apa? Pendeta? Oh, sama kita. Belum sama pendeta. Demikian juga mungkin Ibu Yes, apakah dulu ada mimpi yang dari seorang guru? Ya, dari seorang guru agama juga ada. Iya, ada. Pasti berbeda ya. Dulu kita semangat menyampaikan kepada orang bertanya, cita-citanya jadi apa? Mau jadi dokter? Mau jadi pilot? Jadi polisi dan itu. Kita semangat, meskipun dulu kita yakin bahwa itu mungkin tidak tercapai, tapi sekali lagi kita disuruh menjawab cita-cita setinggi langit, ya tentu setinggi langit. Jadi dokter katanya, padahal mungkin ya kalau saya dulu seperti itu cita-cita jadi dokter, mau jadi akbid saja mungkin kewalan orang tua saya, ya. Tapi dulu saya bercita-cita ingin dokter, tinggi jauh ke atas. Oleh karena itu Bapak Ibu, itulah materi kita hari ini, itulah yang disebut dengan visi Bapak Ibu. Visi pandangan jauh ke depan. Itu yang akan kita bahas di sesi ketiga ini. Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru. Nah, kalau tadi kita kembali 30 tahun ke belakang menyatakan cita-cita, sekarang kita juga punya yang disebut dengan visi guru Bapak Ibu. Visi guru karena kita profesi kita adalah sebagai seorang guru. Pertanyaannya Bapak Ibu ada dua. Yang pertama, apa arti penting visi sebagai seorang guru? Kita mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa lebih banyak waktunya. Bapak dan Ibu, di pertanyaan pertama ini apa kabarnya? Sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Pagi ini sengaja Bapak panggil kalian berdua ke tempat ini. Tapi sebelumnya tahu nggak kenapa kira-kira
Bapak manggil kalian dua? Tidak, Pak. Tahu. Kalau Catherine? Tidak, Pak. Tahu juga ya. Oke. Bapak kasih tahu. Tadi pagi ada kawan yang melapor sama Bapak bahwa kalian berdua katanya waktu sekolah kemarin berantem di luar sekolah. Saya mau tanya dulu, apakah kejadian itu benar? Saskia? Benar, Pak. Ya. Catherine? Benar, Pak. Berarti diakui ya. Oke. Nggak apa-apa. Sebagai manusia kita adalah tempatnya salah. Kadang kita berbuat salah tanpa sadar atau bahkan sadar. Sama dengan Bapak dulu waktu usia kalian pernah melakukan hal yang sama, sering berantem sama kawannya ya. Apalagi Bapak laki-laki hobinya seperti itu dulu waktu SMP. Tetapi di akhir ini Bapak menyadari bahwa apa yang Bapak lakukan itu dulu adalah salah ya. Saya mau tanya dulu sama si Catherine, kira-kira alasannya apa? Kok bisa berantem sama kawannya ini? Kan satu kelas. Kenapa? Dia mengolok-olok saya, Pak. Maaf ya. Oke, bagaimana dengan Saskia? Dia juga sama Pak mengolok-olok saya. Oh, ya, berarti ceritanya ini balas dendam ya? Diolok, dijekin, jadi dibalas sama kawan. Menurut Saskia, saya tanya dulu, apakah perbuatan kalian itu benar atau salah? Salah, Pak. Salah ya? Sadar ya? Iya. Catherine? Salah, Pak. Salah ya? Oke. Bapak ingin kita kembali ke keyakinan kelas kita. Masih ingat dulu waktu kita baru masuk sekolah, ada beberapa poin yang kita sepakati di ruangan kelas yang kita tuliskan dalam keyakinan kelas. Masih ingat bunyinya? Masih, Pak. Coba sebutkan. Berpakaian rapi, mengikuti peraturan sekolah, tidak boleh cabut. Tidak boleh cabut. Yang lain mungkin bisa tambahkan Saskia? Tidak terlambat di sekolah, tidak bertengkar sama kelas di lingkungan sekolah, dan tidak boleh merokok. Oh, salah satunya tadi tidak bisa berantem, bertengkar sama kawannya. Iya, Pak. Ya. Ternyata kemarin kalian melanggar kesepakatan itu, ya kan? Nah, kira-kira bisa nggak Bapak tanyakan solusinya dari kalian? Berdamai, Pak. Berdamai ya? Iya, Pak. Oke, si Saskia Berdamai, Pak. sama ya? Iya, Pak. Oke, dan itu memang keinginan Bapak kenapa dipanggil ke sini. Kalian berdua tidak akan mengulangi hal tersebut, dan yang lebih penting, kalian berdua bisa saling berdamai, saling. Tujuan Bapak memanggil kalian berdua ke sini. Sudah? Oke. Karena Saskia yang lebih duluan katanya terdengar ceritanya mengelolok kawannya, saya ingin pengakuan dari Saskia sama si Saya meminta maaf karena sudah mengolok-olok kamu. Saya juga memaafkan kamu, maafkan saya karena saya juga telah mengolok-olokmu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mengakui kesalahan saya. Oke, terima kasih untuk Saskia dan Catherine untuk waktu ini. Ke depan harapan Bapak kejadian ini tidak terulang lagi. Sudah? Sudah. Saya yakin sama Catherine sama Saskia akan lebih baik lagi ke depan. Sudah? Oke, setelah ini silakan kembali ke ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Silakan. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Dapat pembinaan dari Bapak RH Pak Pahan, saya sangat merasa senang karena Bapak telah mencarikan solusi dari jalan masalah kami. Kami akan berjanji akan lebih baik ke depannya, dan terima kasih untuk Bapak RH Pak Pahan.